Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di channel kami Tuyul Story. Saat ini saya sedang berada di Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Tepatnya saya ini sedang di depan tempat wisata apa ini? Eco Park Curug Tilu. Kemanakah kita hari ini? Hari ini Tuyul Story akan mengajak teman-teman jalan-jalan virtual kembali ke Cianjur Selatan, teman-teman. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat, teman-teman. Tadi saya berangkat di rumah agak kesiangan sih. Berangkatnya agak kesiangan, jam tujuan. Tiba di Ranca Bali sekitar jam 8.15. Saat ini hari Minggu, teman-teman. Hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Hari terakhir di liburan panjang. Hari terakhir di libur panjang nasional. Sekarang kita belok ke kanan ya, teman-teman, menuju ke Cipalah. Lumayan lama ya, teman-teman. Saya nggak ngonten. Mohon maaf. Hampir 1 bulan lebih lah saya tidak ngonten gitu. Terakhir sebelum puasa lah, jadi saya melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Cijeruk, pantai Cijeruk, teman-teman, yang berada di Leuweung Sancang. Wow, view-nya bagus di sini. Jadi sedikit bercerita nih, teman-teman, ada kejadian kurang menyenangkan lah dengan salah satu bengkel resmi gitu, teman-teman. Jadi sebelum melakukan perjalanan ini, saya memang berencana untuk memperbaiki, bukan memperbaiki sih, teman-teman, lebih ke servis standar gitu, tune up di salah satu bengkel resmi. Jadi perlu kita notice nih, teman-teman, dalam untuk pengecekan motor ini di bengkel resmi ada 3 hal yang akan saya lakukan, teman-teman, gitu. Yang pertama, saya akan berangkat ke toko ban untuk mengganti ban. Yang kedua, saya akan berangkat ke bengkel resmi untuk servis atau tune up saja. Yang ketiga, saya akan memberi part, teman-teman. Untuk penggantian partnya akan saya lakukan sendiri untuk menghemat budget lah, teman-teman. Jadi singkat cerita, yang pertama saya berangkat ke toko ban. Jadi toko ban ini grosiran lah, teman-teman. Saya pergi ke toko ban, mengganti ban, kemudian beres, teman-teman. Setelah beres, saya berangkat menuju ke bengkel resmi. Saat perjalanan, saya rasa ban saya itu cukup keras. Dan untuk tekanan ban ini saya akan serahkan ke si pihak bengkel resmi, karena ini akan menjadi bagian dari final inspeksinya si bengkel resmi ini, teman-teman. Oke, singkat cerita, saya jalan ke bengkel resmi, kemudian saya menghadap ke bagian mungkin
customer service, dan dia ini didampingi satu orang service advisor. Saya datang, kemudian ditanya oleh service advisor apakah ada keluhan. Saya bilang tidak ada. Kemudian ya saya deal dengan si service advisor, kita akan melakukan service biasa saja teman-teman, tune up saja. Baik, singkat cerita, saya tunggu di ruang tunggu. Dan ruang tunggunya ini ya gimana ya teman-teman, saya kurang merasa puas karena si ruang tunggu ini terhalang oleh meja kerjanya si customer service dan si service advisor ini. Jadi kita nggak bisa langsung lihat ke ini teman-teman, ke arah bengkel. Oke teman-teman, saat ini kita sudah sampai di perkebunan teh Sinumra ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Tidak lama berselang, service advisornya itu mendatangi saya di ruang tunggu dan memberikan saya list part yang harus diganti. Dan saya bilang nih ke service advisornya ini, Mas, mungkin untuk penggantian partnya akan saya lakukan nanti setelah ada budgetnya sih. Ya, raut mukanya si service advisor ini jadi berubah teman-teman, seperti yang bete gitu ya. Singkat cerita, saya diminta untuk melihat motornya ke jack stand mereka lah, di tempat kerjanya mereka, di tempat bengkel mereka. Ya memang si pen belt ini memang sudah jelek teman-teman, sudah keras. Kemudian tidak lama motor saya itu keluar untuk dites teman-teman, diuji motornya, itu dilakukan pengetesan. Keluar ke jalan gitu teman-teman. Namun tidak lama kembali lagi si mekanik itu. Kemudian si mekanik itu tidak melakukan final inspeksinya, nggak dilakukan teman-teman. Jadi dia itu hanya memarkirkan motor saya saja dan sudah beres gitu teman-teman. Biasanya yang saya tahu, motor itu pada pengecekan akhir itu dilakukan pengecekan tekanan ban gitu teman-teman. Kemudian akan disetting ulang ini teman-teman, idle-nya atau langsamnya lah kalau orang Sunda bilang. Dan kemudian yang terakhir itu rem. Dan saya lihat si mekanik ini tidak melakukan pengecekan terakhir. Namun setelah saya membayar biaya servis motor saya itu, feel saya pertama ketika menggunakan motor saya adalah tetap sama teman-teman. Ban masih keras gitu ya, tidak mereka cek ulang. Kemudian langsam atau idle motor tetap sama. Mungkin yang agak sedikit berbeda feel di rem lah teman-teman, agak berisi lah gitu. Oke, di situ saya udah mulai curiga bahwa motor saya itu tidak dilakukan servis apapun teman-teman. Tapi di sini saya tidak bisa membuktikan lah teman-teman, kalau saya tidak bongkar sendiri si motornya. Singkat cerita kan saya tujuan akhir saya itu membeli spare part teman-teman ya, beli filter udara. Kemudian yang kedua adalah membeli fan belt, karena kan akan saya ganti sendiri teman-teman. Kemudian saya ke bengkel untuk membeli spare part, dan memang lebih murah ya teman-teman dibandingkan bengkel resmi. Oke, saya beli spare part dan saya kembali ke rumah dan saya bongkar
akan bongkar motor saya tersebut di bagian transmisinya teman-teman, di bagian CVT-nya. Yang saya temukan pertama kali adalah baut dari cover CVT tidak ada, teman-teman. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya akan membuka baut-baut CVT ini, bautnya ini sangat longgar, teman-teman. Ketika kita membuka itu nggak ada perlawanan lah, teman-teman. Jadi cukup menggunakan tenaga kecil saja ini udah bisa dibuka. Nah ini, aduh, sangat berbahaya sekali, teman-teman. Ya dijamin lah itu setelah 4 hari 3 hari digunakan, pasti itu di bagian CVT itu akan berasa bergetar, teman-teman, karena bautnya yang longgar. Dan yang saya kaget kembali adalah si filter udara tidak dibersihkan. Mungkin ya memang sudah tidak layak digunakan menurut mereka. Namun biasanya setahu saya itu mereka itu biasanya membersihkan, teman-teman. Kemudian blok CVT banyak sekali residu ini dari fan belt, teman-teman. Jadi di sini saya pastikan motor saya ini ya tidak dilakukan apa-apa, teman-teman, tidak diservis apa-apa. Ya kecewa, teman-teman. Karena kecewa ini mereka ini melalaikan yang namanya keselamatan. Sementara di sisi mereka sendiri ya, caranya cuma untung gitu, teman-teman. Mereka pengen jual spare part gitu ya, ini itu. Tapi ya masalah keselamatan kita diabaikan. Ini sih gila lah. Tapi ya gimana lagi, teman-teman. Untunglah saya itu memang berniat untuk mengganti partnya sendiri. Kalau tidak itu ya bukan lagi kerugian materi ya, teman-teman, yang saya rasakan, tapi juga takutnya saya itu ya kecelakaan gitu. Oke lah, teman-teman, kita lanjut lagi ke ceritanya nanti. Mungkin itu sedikit pengalaman saya dengan pelayanan bengkel resmi. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua dan bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di depan. Jadi, teman-teman, kita lupakan sajalah cerita bengkel resmi tadi, teman-teman. Alhamdulillah sih sekarang motornya sudah enak, teman-teman. Jadi part-partnya sudah diganti ya, teman-teman. Kita tinggal nikmati saja perjalanannya. Cuman ini baut cover CVT memang semenjak pulang dari bengkel resmi kemarin hilang, teman-teman, satu. Jadi belum diganti deh.